Hai, saya Irfan, co-founder dari Malakatos. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau dibilang latar belakang, awalnya start dari nol. Tapi di generasi papa, sebelum masuk ke F&B, kita main di bidang aksesoris komputer, printing, gitu. Kayak baru akhirnya merambah ke F&B. Sebenarnya sih memang saya dari dulu sebenarnya pengen kuliah ke bidang F&B. Cuma memang karena waktu itu kita belum ada background F&B sama sekali. Jadi memang dari papa dan mama juga mungkin pengennya coba kuliah something yang mungkin sifatnya lebih broader supaya itu kayak nggak cuma terpigeonhole lah ke satu industri. Gitu kan. Makanya saya ambilnya marketing advertising gitu kan. Tapi seiring berjalan kuliah yang ada malah papa mama ikutan buka F&B gitu. Jadi akhirnya meskipun saya nggak belajar F&B, tapi in the end ya saya akhirnya nyemplung juga ke F&B gitu. Dari dulu mungkin sifatnya karena idealisme juga ya gitu nih. Jadi karena itu kayak ditanya maunya apa, itu kayak pengen punya tempat yang kelihatannya tuh kayak orang-orang bisa bilang kayak oh nih hip ya, tempatnya enak ya, nongkrong di mana di sini gitu. Kayak orang fun aja gitu kalau itu kayak mereka datang ke F&B gitu kan ya, datang ke sebuah cafe atau mungkin resto gitu kan ya. Meskipun it takes like 7 different brands gitu kayak baru akhirnya kita dapat Malaka gitu kan. So, filosofi Malaka sendiri sebenarnya lebih ke makanan yang terinspired dari peranakan food. Karena kan saya dulu kuliahnya juga di Singapura. Jadi makanan-makanan ini itu semua item-item itu kayak dulu mungkin inspirasinya saya waktu kuliah makannya apa, breakfastnya ya kayak toast, telur setengah mateng, gitu kayak teh tarik atau kopi tarik gitu. Tapi kita juga identify bahwa itu karena kita tahu market is very different Singapura sama Indonesia, taste buds lidah juga sangat-sangat berbeda. Jadi ini adalah Malaka inspired food atau peranakan inspired food with Indonesian taste. Malakatos sendiri isn't exactly kayak our first brand ya. It's actually our 7th brand itu kayak sebelum kita ketemu Malakatos gitu. Maybe I'm not cut out for F&B. Maybe F&B is not really for me. Itu kayak I've tried this, tried that, didn't work, don't know why. Berapa kali pernah lose hope lah gitu kayak untuk di dunia F&B sendiri gitu. Tapi support mama made me soldier on. Jadi mungkin kalau itu kayak mama tidak berkata apa-apa waktu itu, I don't think Malaka will be here now. We wouldn't be here 9 years later after we started gitu. Dan definitely kita nggak mungkin ada 20-an cabang sampai sejauh ini. Saya udah punya rekening CIMB Nego itu dari sebelum zaman Okto was around. At the time it was an investment account. Jadi saya taruh dan saya nggak kotak-atik gitu. Sampai ya kita jadi nasabah bisnis, and then ya kita pakai Okto juga gitu. Personally menurut saya tuh kayak ada beberapa fitur di Okto yang menurut saya tuh mungkin dibandingin bank-bank lain tuh kayak lebih memudahkan secara interface, is a lot easier to understand gitu. Jadi ketika mungkin orang-orang yang mungkin nggak begitu tech savvy gitu begitu ngelihat interface dari Okto jauh lebih gampang untuk kayak figure out kayak oh yang ini tuh kemana sih, ini tuh kemana gitu. Sama yang saya paling appreciate adalah itu kayak this may be a little thing gitu tapi buat saya it's a big thing because of it concerns security gitu. QRIS itu kalau dari bank-bank lain kayak begitu udah nge-scan we would have to type in every single number of our PIN. Betul kan? Okto tuh doesn't do that. Okto tuh cuma kayak taruh 2 nomor randomly gitu kayak ntar bisa yang di depan, yang di tengah, yang di belakang gitu. Dan itu tuh kayak super helpful in maintaining privacy and security gitu, and account security gitu. Karena banyak kejadian di mana itu kayak orang tuh kayak mereka bayar QRIS, input semua nomornya, and then orang sebelah ada yang bisa ngeliat gitu berarti. Tapi Okto helps mitigate that. Transaksi jadi jauh lebih cepat karena we don't have to type in 6 numbers kan itu. Jadi itu cuma perlu type in 2 gitu. And it becomes a lot more secure. Jadi ya kudos to Okto.